Bab 45. Embun masih kesal pagi itu. Pasalnya Malvin tak juga mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Pria itu bahkan seolah tak merasakan apa-apa. Dengan santai sarapan pagi dan bercanda dengan anak-anak. Jadi aku diabaikan pagi ini. Batin Embun melihat keakraban Malvin dengan kedua gadisnya. Dan dia sedikit pun tidak disinggung. Embun menggeram. Malvin dan anak-anak serentak menatapnya. Lalu kembali bercanda dan menyantap sarapannya. Seolah tak ada yang penting. Astaga, mereka. Embun tersenyum kesal. Seusai sarapan, Embun bersiap akan ke restose. Daripada kesal di rumah, diacukan oleh 3 orang penghuninya. Sepertinya mereka sepakat mengacukanku hari ini. Harusnya di sini aku yang mengacukan mereka. Bukan sebaliknya. Embun berjalan mengambil kunci dari dalam tasnya. Membuka pintu mobil dan hendak masuk. Namun dengan segera pintu itu ditutup Malvin. Embun menatapnya protes. Pindah ke mobilku saja. Enggak. Kembali hendak membuka pintu. Enggak mau. Enggak. Ketus Embun masih mencoba membuka pintu yang ditahan tangan Malvin. Oke. Malvin menyapu pandangan sekitar. Aku paksa kalau begitu. Mengangkat tubuh Embun. Membopongnya hingga ke sisi mobilnya terparkir. Kia. Jerit Embun meronta. Mommy. Katie melongok dari jok belakang dalam mobil Malvin. Embun memukul dada Malvin agar pria itu menurunkannya. Wajah Embun sudah memerah melihat Katie dan Kai menatap mereka. Dengan mata jernih dan tak berdosa. Mata mereka ternodai oleh kelakuan Malvin. Masuk. Tita Malvin membukakan pintu penumpang depan. Begitu dia menurunkan Embun. Embun meliriknya kesal. Tapi masuk juga. Malvin memutari setengah badan mobil dan duduk di depan setir. Mobil merah itu bergerak keluar dari mansionnya. Embun berbalik melihat kedua gadis kecil yang duduk di jok belakang. Kenapa kalian tidak sekolah? Selidiknya. Ini hari libur nasional Mom. Balas Katie lalu kembali cekikikan dengan Kai. Embun menatap curiga pada mereka. Lalu kembali membenarkan posisinya. Kita mau kemana? Menoleh ke samping di mana Malvin fokus menyetir. Pria itu hanya diam dan tetap fokus menyetir. Membuat Embun mendengus kesal. Anak-anak, kita mau kemana? Tanyanya menoleh ke belakang. Main. Jawab Kai singkat. Kembali cekikikan dengan Katie. Entah apa yang mereka berdua bicarakan. Embun tertawa lucu lalu menyentak nafas kesal. Malvin tersenyum tipis. Sangat tipis hingga Embun tak menyadarinya. Mobil merah itu berhenti di parkiran wisata Taman Bermain Wonderful World. Embun melongok keluar jendela. Lalu menatap Malvin dan berganti menengok ke belakang di mana kedua gadis kecilnya sudah asyik keluar. Setelah memasuki area W2, Malvin berjalan di belakang Embun. Kai dan Katie berjalan di depan. Ada apa ini? Kenapa mereka sengaja menyendirikanku? Batin Embun melihat kedua anak gadis yang asyik berdua. Lalu menoleh ke belakang. Melirik Malvin yang bahkan tidak menghiraukannya. Malah asyik dengan kameranya. Menjepret sana-sini. Embun menyentak nafasnya kuat dan keras agar ketiga orang itu mendengar. Tapi sepertinya mereka cuek. Merasa diabaikan Embun memisahkan diri melihat berkeliling. Daripada kesal sendiri dengan kelakuan Malvin dan kedua anak gadisnya. Ini aneh. Bukankah ini libur panjang? Tapi kenapa tempat ini begitu lengang? Batin Embun melihat suasana wahana yang jadi favorit itu terasa sepi. Hanya beberapa gelintir orang saja yang terlihat berlalu lalang. Namun tak satu pun dari mereka yang naik wahana. Mungkin begini bagus juga nggak perlu lama mengantri. Aku mau coba beberapa wahana. Oh sudah di sini dan mereka acuh padaku. Gumamnya pelan. Embun mendekati kora-kora petugas di sana mencegatnya. Maaf Nona. Wahana ini sudah di-booking. Ucapnya membuat mulut Embun melongo. Hahaha. Wahana pun bisa di-booking. Menggelengkan kepalanya dan berpindah ke wahana lain. Namun Embun kembali dibuat melongo. Apa? Ini juga sudah di-booking. Embun menyentak kasar nafasnya. Apa kalian bercanda? Ini sudah wahana kelima yang di-booking. Apa semua wahana di sini sudah di-booking? Maaf Nona. Itu benar. Jawaban yang membuat Embun melongo lagi. Embun membuang mukanya kesal. Dadanya naik turun saking kesalnya. Kenapa tidak kalian tutup saja tempat ini jika semua wahana sudah di-booking? Memang sudah kami tutup Nona. Tegas petugas wahana. Apa?
Lalu kenapa kami bisa masuk? Protes Embun makin kesal. Rasanya sudah ditipu. Karena dia tadi yang membayar tiket masuk. Sebab Malvin lupa membawa dompetnya. Menyebalkan. Embun menyebar pandangannya. Mencoba mengurai emosinya. Saat itu Embun melihat Kai dan Katie sedang asyik menaiki komedi putar. Embun berbalik dan bertanya, kenapa mereka bisa naik itu? Tanyanya, bukankah semua sudah di-booking? Benar, hanya wahana itu dan biang lala yang bisa dinaiki. Embun tertawa kesal, lalu meninggalkan petugas. Embun mendekati komedi putar yang bergerak perlahan. Menatap Kai dan Katie yang terlihat senang menunggangi kuda-kudaan. Yang benar saja aku naik ini. Yang ada malah kepalaku yang pusing. Gumamnya pelan. Ibu, panggil Kai. Gadis itu berlarian kecil mendekat. Disusul Katie. Ibu, tolong bawakan ini. Ucapnya memberi Embun bando mahkota yang terbuat dari untaian ranting dan bunga. Oke. Embun menerimanya. Ini juga. Kai menyerahkan beberapa paper bag pada Embun lalu pergi entah kemana. Embun yang bingung dengan beberapa barang yang Kai serahkan menunduk memasangkan bando Kai di kepalanya. Setidaknya Embun harus mengurangi beban di tangannya. Dan menata kembali bawaannya. Momi, ini juga. Katie asal mengalungkan sesuatu di leher Embun. Lalu meloyor pergi. Membuatnya tersenyum kesal sekaligus geli. Anak-anak nakal. Tadi saja mendiamkanku sekarang malah menyuruhku membawa beban sebanyak ini. Gumamnya. Embun kembali melihat sekeliling. Malvin masih sibuk dengan kameranya. Embun menatap wahana biang lala. Baiklah. Naik itu saja. Embun mulai berjalan menuju biang lala dengan bawaan milik Kai. Embun menoleh ke arah suara yang tak jauh darinya. Tiba-tiba orang itu menyerahkan sebuah boneka ke tangan Embun yang mau tak mau dia terima juga. Orang itu lalu pergi entah kemana. Membuat Embun terbengong. Apa-apaan dia? Datang lagi sebuket bunga asal disodorkan di pelukan Embun. Membuatnya kembali terkesiap. Datang lagi. Sebuket coklat asal disodorkan padanya. Yang lagi-lagi membuat Embun kepayahan menerimanya. Apa-apaan mereka ini? Wah. Pekiknya saat ada orang asing asal memakaikannya kacamata hitam. Ketiga, teriaknya kesal. Embun melihat papan kertas yang mengalung di lehernya. Dia lalu membacanya. Caati. Jeritnya menghentakkan kaki. Papan itu bertuliskan penitipan barang. Dengan dada yang naik turun karena emosi, Embun tetap nekat berjalan ke arah biang lala. Jangan salahkan aku jika barang kalian rusak. Karena kalian yang asal memberikannya padaku tanpa bertanya dulu. Gumamnya kesal. Tanpa mengantri. Embun menyapa petugas. Aku mau naik ini. Ucapnya dengan wajah kesal. Silahkan. Apa aku tak bisa menitipkan ini di sini? Menunjukkan bawaannya pada petugas. Maaf tidak bisa. Tersenyum ramah. Oke, baiklah. Berjalan lemas. Butuh bantuan. Embun melirik kesal Malvin yang tiba-tiba ada di depannya itu. Lalu menyerahkan bawaannya dengan kasar ke tangan Malvin. Kenapa baru muncul sekarang? Kesalnya memasuki biang lala. Wahana itu akhirnya bergerak. Malvin sudah meletakkan semua bawaannya di meja yang ada di dalam biang lala yang cukup luas itu. Bahkan bisa dinaiki 5 orang dewasa sekaligus. Embun menyenderkan punggungnya dan melihat keluar. Lelah sekali. Biar ku pijit. Tawar Malvin. Embun hanya diam membiarkan Malvin memijit kaki. Jadi kamu sudah putuskan tidak mengacuhkanku lagi. Siapa yang mengacuhkanmu? Kamu. Kalian. Malvin tersenyum lucu. Kenapa malah tersenyum? Krik. Kenapa ini? Seru Embun tersentak. Biang lala itu tiba-tiba ngadat tepat di puncak tertinggi. Embun melongok ngeri keluar biang lala yang seluruhnya tertutup oleh kaca itu. Kenapa tiba-tiba berhenti? Paniknya. Mal, lakukan sesuatu. Kamu mau aku melakukan apa? Dengan senyum lucu. Tak bisakah kamu menghubungi seseorang? Aku tak bawa HP. Jadi kita terjebak di sini.